ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم
وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, para alim ulama, para guru-guru, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal dimanapun berada. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, iman wal Islam, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian Ihya Ulumuddin pagi ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian Ihya dimanapun berada, masih bersama kami pada kajian rutin Ihya Ulumuddin Masjid Istiqlal Sabtu 24 Jumadal Akhirah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 6 Februari 2021 Miladiyah. Telah kita simak tadarus Al-Quran oleh qori kita Ustadz Qadarus Madi Rashid Eshum. Semoga dengan tadarus kita pagi ini Allah memberikan umur yang panjang, barokah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah meluangkan waktu dan ikut bergabung bersama kami, baik di Zoom meeting maupun YouTube Masjid Istiqlal TV. Dan acara ini juga bisa disaksikan langsung melalui streaming di Facebook. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, kesehatan lahir batin bagi kita semua. Dan kita doakan juga untuk orang tua dari jamaah kita, Ibu Eva Lanovia, Tadabbur Alam gelombang pertama, almarhumah Hajah Nur Yulis binti Ali Nurdin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati muallifu hadzal kitab Ihya Ulumuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wadfa' 'anna minal bala'il mubram innaka 'ala rabbina rasula. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghisilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya
kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas khairan min wa khairan. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak kajian Ihya Ulumuddin yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, para asatidah, semoga Allah meridai kita pada pagi hari yang cerah ini, meskipun bagi kita adalah hari libur, hari Sabtu, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menyadarkan diri kita bahwa hidup ini ada batasnya. Kesempatan ini pun juga ada batasnya. Kesehatan ini pun juga ada batasnya. Umur ini juga ada batasnya. Orang yang paling menyesal menyia-nyiakan waktu berlalu dan terus berlalu tanpa mengisi dengan amal-amal dan sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak mari kita perhatian kita kepada Allah. Mari kita mengatur pernapasan kita sendiri. Memejamkan mata, mohon maaf. Mari kita menegakkan tulang belakang kita, tidak membongkok, tidak menunduk kepalanya, menghadap seperti alif, ya. Alif tegak lurus ke depan, sedikit demi sedikit. Lupakan semua persoalannya, lupakan semua urusan-urusan dunianya, lupakan utang piutangnya, lupakan penyakitnya. Kita berdiri seperti alif, tegar menjadi hamba, tegar sebagai khalifah. Di hadapan kita tidak ada siapapun kecuali hanya Dia. Dialah yang maha segalanya. Dialah pemilik Asmaul Husna. Bahkan Dialah yang maha Dia. Tanpa ada Dia tidak ada siapapun. Tanpa ada Dia tidak ada apapun. Bahkan kita pun semuanya darinya. Bahkan kita pun juga adalah bagian dari dirinya. Tidak ada yang ada kecuali hanya Dia. Dialah yang menampakkan diri dalam bentuk alam semesta. Tajalli. Dialah bertajalli dalam bentuk diri kita sendiri. Dia bertajalli dalam bentuk ruangan. Dia bertajalli dalam bentuk waktu.
Dia bertajalli dalam bentuk tempat, apa pikiran disaksikan oleh mata dan yang dapat didengarkan oleh telinga, baik mata batin maupun mata lahiriah, baik telinga lahiriah maupun semuanya adalah Dia. La mawjud illallah. Tidak ada yang mewujud selain hanya Dia. Dialah segalanya. Kita tidak ada. Engkau tidak ada. Mereka tidak ada. Siapapun tidak ada. Yang ada hakikatnya adalah Dia. Maka itu disebut dengan Al-Haqq, the real one. Dia. Kita adalah bagaikan cahaya dari sang matahari. Kita adalah bagaikan api, bagaikan panas daripada sang api. Kita adalah bayang-bayang dari sebuah tongkat. Kita adalah gelombang daripada sebuah lautan. Kitalah yang ada di cermin itu, yang tidak memiliki apapun, karena sang pemilik wajah di cermin ada di depan cermin. Semuanya adalah Dia. Mari kita renungkan. Siapa diri kita sendiri? Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya, pasti memahami Tuhan. Dirinya di situ siapa, Bapak? Ibu. Dirinya, nyanya itu kembalinya kepada siapa? Pada akhirnya kembalinya kepada Dia juga. Karena diri kita nggak ada kan. Siapa yang punya nyawa yang membuat kita hidup? Dari Dia. Siapa yang mempunyai roh yang membuat kita istimewa? Dia. Apakah panca indera yang kita miliki? Penglihatan, pendengaran, penciuman, milik kita? No. Dari Dia. Siapa yang punya tangan, kaki, kepala, termasuk pikiran? Punya kita atau punya Dia? Lalu kita itu siapa? Enggak ada. Semua darinya. Jadi barang siapa memahami dirinya, dia akan pasti memahami Tuhannya. Karena semuanya adalah Dia. Siapa yang punya nama yang begitu banyak? Pohon apel berapa macam banyak. Pohon kaktus begitu banyak spesiesnya. Lihatlah pohon-pohon di sekitar rumah kita begitu banyak. Semuanya punya nama. Lihatlah jenis burung, banyak, dan semuanya punya nama. Lihatlah jenis ikan, banyak,
Semuanya punya nama. Lihatlah 300 juta penduduk Indonesia. Banyak dan semuanya punya nama. Lihatlah planet-planet. Semuanya punya nama. Dan kita bisa beri nama. Lihatlah hamparan pulau-pulau. Semuanya punya nama. Pada hakikatnya, siapa pohon-pohon itu? Siapa burung-burung itu? Siapa manusia-manusia itu? Siapa planet-planet itu? Siapa pulau-pulau itu? Meskipun punya nama-namanya masing-masing, pada hakikatnya semuanya itu adalah Dia. Dengan demikian, pada hakikatnya ribuan bahkan jutaan nama-nama itu sesungguhnya juga adalah namanya Dia, kan? Bukan cuma 99 Asmaul Husna yang formal. Semua nama-nama binatang itu pada hakikatnya adalah namanya Dia. Semua nama-nama kembang pohon pada hakikatnya namanya Dia. Karena Dialah yang tampil sebagai pohon, burung, pulau-pulau, planet, dan sebagainya. 1 triliun nama pada hakikatnya nama-nama itu punya siapa, menamai apa, dan siapa yang dinamai. Dia juga. 1 triliun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada siapapun yang bernama selain hanya Dia sendiri. Dia yang tampil banyak, yang pada hakikatnya satu. Dia yang bernama triliunan, tapi pada hakikatnya Dia yang punya nama. Inilah yang disebut dengan Tauhidul Asma, penyatuan nama-nama. Dia yang satu, Allah Lafdzul Jalalah. Dia yang 99, Al-Asma'ul Husna. Tapi Dia juga yang 1 triliun. Karena hakikat nama-nama itu adalah penamaan dari dirinya juga sesungguhnya. Dengan demikian, siapa pemilik nama-nama yang besar itu? Siapa pemilik nama-nama yang banyak itu? Dia juga. Sehingga seluruh nama itu tersimpul di dalam lafaz Allah. Dari sanalah memancar semua nama-nama. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Pelajaran atau kurikulumnya Nabi Adam yang menjadi mu'allimul awal, the first teachers-nya manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau filosof, terutama filosof Yunani, the first teachers ialah Plato, mu'allimul awal. Tapi bagi umat Islam, al-mu'allimul ula Allah, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Lalu setelah diinstal, setelah dijelaskan nama-nama itu semuanya ke dalam diri Adam, disuruhlah dia mendemonstrasikan apa arti nama-nama itu di hadapan para malaikat yang tadinya enggan sujud kepada Adam alaihi salam. Apa kata malaikat? Subhanallah. Ya. Ma'allamtana illa ma'allamtana. Ya. Ma'allamna illa 'allamtana. Aku tidak tahu kecuali yang Engkau ajarkan kepada aku. Sedikit yang diajarkan kepada malaikat
Tapi kullaha, semuanya diajarkan kepada Nabi Adam. Berarti sesungguhnya manusia itu jauh lebih pintar daripada malaikat. Sedikit yang diajarkan kepada malaikat. Tapi kullaha, keseluruhannya diajarkan kepada Adam atau kita sebagai manusia. Kullaha. Maka sujudlah malaikat kepada Adam. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia angkuh dan sombong. Maka itu Rasulullah mengingatkan kepada kita. Sebuah hadis. Kata Rasulullah, kesombongan itu pakaianku, selimutku. Jangan ada yang pakai. Hanya Allah yang berhak sombong, angkuh. Karena memang dialah sendiri. Bapak Ibu sekalian, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya, apakah aku punya tangan? Apakah aku punya kaki? No. Itu hanya tangan-tangan imajinatif, kaki-kaki imajinatif, kepala-kepala imajinatif. Itu mental creation. Kata Demokritos, itu cuma kumpulan atom. Tangan itu kumpulan atom-atom. Debu-debu kecil menyatu membentuk sebuah tangan. Kalau itu terurai atom-atom itu, gak ada tangan kan. Jadi yang menciptakan tangan itu, yang menciptakan pohon itu, yang menciptakan tongkat itu, kucing itu, kumpulan-kumpulan atom yang menyerupai kucing, kambing, pohon, manusia. Itu adalah atom-atom. Benda-benda kecil yang numpuk menyerupai kucing, ditaruh nyawa jadilah kucing. Tapi kalau atomnya terurai, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan terurai. Hilanglah semua. Wa yabqa wajhu rabbih, maka yang tinggal hanya wajah Tuhan. Apakah kita dan alam ini hilang? Tidak akan ada yang hilang. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disedot kembali menjadi sebuah titik. Ketika awal mulanya titik itu diciptakan. Ingat, nun wal qalami wa ma yasturun. Surah Al-Qalam. Allah pada mulanya hanya dia sendiri, tidak ada apapun siapapun. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku pada mulanya adalah gudang yang tersembunyi. Aku ingin mengenali diriku, lalu aku memanifestasikan diriku pertama melalui nama-nama. Lalu nama itu memanifestasikan konsekuensi keberadaan nama. Allah Maha Pengasih, maka membutuhkan objek untuk dikasihi, tercipta alam. Allah Maha Pengampun, maka terciptalah pendosa. Allah Al-Hadi, Maha Pemberi petunjuk, maka terciptalah orang-orang soleh, malaikat di atasnya. Maka semua yang ada alam semesta ini adalah sebagai konsekuensi, manifestasi, implementasi dari Asma'ul Husna. Kalau alam semesta ini disedot, maka itu melalui jalur-jalur Asma'ul Husna. Kalau Asma'ul Husna disatukan, Allah dia. Itulah yang disebut dengan Asir, itulah yang disebut dengan Al-Ahadiyah. Al-Ahad. Enggak ada kita. Bukan berarti lenyap. Kembali menjadi titik. Nun wal qalami, demi pena. Gampang sekali Allah menciptakan alam. Cukup menciptakan sebuah titik di ujung pena. Ya.
Titik itulah yang bernama titik di bawah ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dari sebuah titik itulah mengalami pemadatan. Puncak pemadatannya itu akhirnya terjadi ledakan awal, dentuman awal, Big Bang. Itulah. Orang fisika menyebutnya the Big Bang. Lalu partikel-partikel pecahan sang titik itu mengalami expanding universe, pembengkakan. Dalam bahasa Al-Quran, wa inna lamusi'un. Ya. Partikel-partikel pecahan itu mengalami perluasan. Seperti balon yang ditiup. Ingat secara fisika, Australia dengan Indonesia nyatu secara geografis dulu. Malaysia, Sumatera, Jawa menyatu dulu. Jutaan tahun yang lampau. Satu kesatuan pulau Melanesia itu. Ada gempa atau karena pembengkakan bumi ini. Jadi kalau gunung Batuk berjamaah itu kan ada pergeseran. Ada pergeseran dasar bumi. Karena bumi itu seperti balon yang ditiup. Makin membesar, maka titik kulminasinya balon itu pasti akan mencapai puncak. Apakah balon itu kalau ditiup itu pecah? Ya pasti pecah. Bumi juga seperti itu, Bapak. Maka itu ada dentuman awal, ada sangkakala pertama, ada sangkakala kedua. Terlalu gampang Allah Subhanahu wa taala menciptakan, apatah lagi menghancurkan. Dia Maha Kuasa. Sadarkah kita semuanya bahwa kita itu berasal dari sebuah titik di bawah bah? Bismillahirrahmanirrahim. Titik di bawah bah inilah nanti yang berkembang dengan segala isi. Jadi alam semesta ini adalah lukisan Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskannya. Jadi nun itu dalam tafsir semiotik Dawak. Dulu kan orang menulis itu ada botol tintanya kan. Nun itu botol tintanya. Wal qalami demi pena. Pena itu adalah pulpen. Dulu kan pulpen enggak seperti ini. Pena, kalam ya, dicelupkan ke dalam botol dawak dan tinta baru dituliskan. Wa ma yasturun dan apa yang dituliskannya. Kertas ini yang dituliskan. Jadi 3 serangkai antara dawak, nunnya itu, wal qalami, penanya itu. Wa ma yasturun dan apa yang dituliskan yaitu kertas. Alam semesta ini wa ma yasturun, kertas-kertas Tuhan. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak tercipta suatu rencana dalam pikiran manusia melainkan sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Apalagi Tuhannya malaikat pasti lebih tahu kan. Tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya melainkan sudah tercatat di dalam lauhin mahfuz. Canggih sekali Tuhan itu. Pelajaran besar buat kita bahwa Allah yang maha pintar pun tidak pernah mengerjakan pekerjaannya satu kali. Tuhan tidak pernah mengerjakan pekerjaannya secara sembrono seperti manusia. Selalu diawali dengan blueprint, cetak biru, baru ada implementasi. Ya kan? Tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, entah di mana di dunia ini, melainkan sudah tercatat di program di dalam lauhin mahfuz. Tirulah
Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, kata Rasulullah. Contohilah Allah. Bagaimana akhlaknya, perilakunya, sikapnya Allah. Tidak pernah melakukan sesuatu tiba masa, tiba akal. Selalu by program. Selalu by design. Maka itu dikatakan juga dalam Al-Quran. Ma khalaqta hadha batila. Itu kan ada. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina adzabannar. Allah tidak menciptakan sesuatu itu secara sia-sia. Semua by design. Jadi semua by perencanaan. By program. Turunnya virus corona seperti sekarang yang membumi di kolom langit ini, itu by design Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona itu punya komando. Dia diprogram oleh Allah. Sampai kapan? Allahu a'lam. Ingat Allah. Zaharal fasadu fil barhi bima kasabat aydin nas. Ya. Zahara itu fi'il madhi. Mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris, bentuk past tense digunakan untuk melukiskan sesuatu yang belum terjadi. Mestinya kan tenses future itu kan. Kan belum terjadi. Jadi will be misalnya kan. Tapi ini enggak. Zahara telah tampak. Dalam kaidah balaghah, ilmu bahasa Arab, apabila fi'il madhi digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang akan datang, dua kemungkinan. Pertama, pasti kejadian itu akan terjadi, nggak boleh tidak. Kenapa? Ditegaskan dalam fi'il madhi untuk menggambarkan peristiwa yang akan datang. Coba Quran itu, hebat itu. Semua statement fi'il madhi untuk menggambarkan peristiwa yang belum terjadi pada masanya terbukti satu persatu. Iya. Alif lam mim ghulibatir rum. Romawi sudah ditaklukkan kan. Pada waktu turunnya ayat, Romawi belum terkalahkan. Idza jaa nasrullah wal fath. Sulitnya orang masuk Islam pada masa Nabi. Satu orang masuk Islam saja luar biasa, kayak emas tuh. Tapi tiba-tiba ayat turun, fi'il madhi menggambarkan peristiwa yang masa akan datang. Gembiralah seluruh sahabat Nabi, hore, kita akan melihat orang masuk Islam berduyun-duyun. Umat Islam pada masa Nabi kurang lebih 500 orang. Sekarang berapa umat Islam? 1/5 penduduk dunia kan. Sudah 1,5 miliar umat Islam di seluruh dunia sekarang. Bukankah itu yang disebutkan dalam ayat tadi? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian akan melihat orang berduyun-duyun masuk dalam agama Allah. Islam itu semakin dibenci oleh suatu tempat, maka semakin berkembang Islam itu di tempat itu. Saya ulangi Bapak Ibu. Catat pernyataan saya ini. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa di mana Islam itu semakin dibenci, maka di situ Islam akan semakin berkembang. Begitu bencinya Eropa terhadap Islam, terjadilah perang salib. Justru rontoknya Eropa satu persatu menganut agama Islam pada masa perang salib. Banyak pengamat membayangkan habislah Islam di Amerika pasca 9/11. Dia minoritas mutlak melakukan keonaran di New York, di Washington. Itu lambang Amerika kalau dua-duanya itu. Habislah Islam dalam tempo tidak cukup 1 tahun. Memang ada kebencian memuncak di Amerika terhadap
orang Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hillary Clinton, menlu Amerika yang menjadi calon presiden Amerika kemarin, memberikan pernyataan berkali-kali. Islam is the fastest growing religion in the world. Agama Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di dunia sekarang ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaya. Subhanallah. Iya. Hati-hati. Di mana ada tempat, di mana ada waktu Islam dibenci begitu kuat, maka sel-sel Islam akan berkembang di tempat itu. Coba lihat pada masa Nabi. Begitu bencinya penduduk Taif terhadap Nabi, Nabi minta mengungsi sebentar di Taif, dihadang oleh preman-preman Taif. Kejar ulang, lempari sampai tumitnya Nabi berdarah-darah. Malaikat penjaga gunung Taif, maaf Rasulullah, mau nggak saya balaskan penderitaanmu terhadap orang-orang kafir itu? Oh jangan. Ya. Haulai ummati, itu umatku. Bahkan balik berdoa, Allahumma di qaumi. Ya, ampunilah hambaku, umatku. Dia melakukan itu karena mereka tidak tahu. Apa yang terjadi? Begitu bencinya penduduk Taif. Lama-kelamaan, benteng pertahanan Islam pada masa Nabi terakhir, Taif sampai sekarang, senjata-senjata paling canggihnya Saudi Arabia mahal itu disimpan di Taif. Untuk membela siapa? Membela Islam kan. Khadimul Haramain. Prancis alergi melihat Islam, kelompok etnik di Prancis itu. Gak boleh pakai jilbab, gak boleh pakai cadar, gak boleh ngaji pakai sound system, gak boleh apa macam-macam. Kebencian mereka sampai di ubun-ubun. Apa yang terjadi? Negara yang paling cepat berkembang pengislamannya adalah Prancis. Udah lebih 5 juta orang. Ya. Orang Prancis nggak mau punya anak kan, penduduk pribuminya. Lebih suka melihara anjing daripada melahirkan anak untuk dipelihara. Tapi Undang-Undang Dasar Prancis, bekas jajahannya itu boleh leluasa masuk Prancis, Tunisia, ya kan? Mesir, Aljazair, negara-negara tanduk Afrika itu keluar masuk di Prancis. Anaknya berapa? Anaknya 12. Penduduk Prancis nggak mau punya anak. Imigran Muslim yang begitu banyak di sana itu, anaknya satu lusin. Sehingga ada prediksi dalam tempo tidak lama, kepala negaranya Prancis itu orang Islam. Karena populasinya cepat sekali berkembang. Ada warga Prancis asli tidak mau punya anak. Ada pendatang imigran Muslim, anaknya berlusin-lusin. Maka itu kita mulai nampak sekarang. Pemain bola, pemain basket, pemain olahraga didominasi oleh Muslim. Sampai pemain tinjunya, tukang berkelahinya. Pedagang-pedagang kaki lima kita lihat. Penjaga-penjaga toko. Ya, manusia berkeliaran di bawah kaki Menara Eiffel. Pedagang kaki lima. Itu semuanya. Sujudnya, salatnya di atas trotoar. Gak boleh dilarang. Apalagi Inggris. Sudah speak out menaranya. Provinsi Leeds, kedua atau ketiga terbesar provinsi di Inggris itu pernah di data 40% warganya Muslim. Ketua DPR-nya Muslim, turunan Pakistan. Masjid-masjidnya sudah sama Indonesia, menghadap keluar. Kaget mereka. Kenapa mereka nggak diusir? Tokoh-tokoh masyarakat mereka itu juga sekarang berlomba-lomba masuk Islam.
adiknya Perdana Menteri Inggris kemarin, Tony Blair, mubaligah paling terkenal di Inggris sekarang. Ya. Ada lagi satu itu, lupa namanya, di internet ada. Pernah ditahan oleh Taliban 3,5 tahun. Wartawan senior Inggris. Begitu pulang, masuk Islam dia, mu'alaf. Saya 3,5 tahun di tengah kerumunan tentara-tentara yang orang barat anggap itu kejam. Aku tidak pernah disentuh. Aku diperlakukan manusia sangat manusiawi oleh mereka-mereka. Aku diberi makan sebagai layaknya manusia. Aku diperlakukan menurut hukum Islam di sana itu. Ya, diberikan fasilitas. Anak-anaknya yang lahir di Inggris itu dikembalikan, disekolahkan di perbatasan Afghanistan itu. Itulah skala peradaban hakiki. Jadi mubaligah sekarang. Saya baru dapat data, tentara Amerika yang beragama Islam sudah 300 orang, 300.000 orang, Mbak. 300.000 bukan jumlah sedikit, itu sama dengan angkatan darat kita kan. Israel, nah coba. Israel yang kita kenal, yang suka mencaplok negara Palestina itu. 20% warga Israel itu Muslim. Anggota parlemennya itu beberapa orang beragama Islam. Jadi satu sisi mereka mencaplok negara-negara Palestina, tapi digerogoti dari dalam juga. Ternyata pejabat-pejabat dan kepala pemerintahan itu juga sudah satu persatu juga diambil alih oleh orang Islam secara intern. Jadi di mana Islam itu dibenci, di situ Islam itu akan berkembang. Agama ini agamanya Allah, bukan agamanya Nabi Muhammad SAW, bukan agamanya para ulama. Jadi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan itu ada lah. Nggak mungkin Tuhan akan menyia-nyiakan kekasihnya. Hanya kita yang suka mengecewakan Tuhan aja. Bapak Ibu sekalian, sadarlah kita. Kita itu dewasa, bahkan orang tua secara biologis, tapi masih childish, kekanak-kanakan secara spiritual. Apa yang dimaksud kekanakan spiritual, kekanak-kanakan secara spiritual? Gampang putus asa, dicoba aja sedikit oleh Allah, udah sepertinya mau meninggalkan Tuhan. Diuji sedikit ujian, udah kayak anak-anak kecil itu, minta gula-gula permen gak dikasih, apa itu? Ngambek dia. Tuhan ya, Maha tahu dan Maha pinter. Jangan terlalu cepat. Dan kita memang tidak boleh. Ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Allah punya kehendak yang lebih luas, kita belum sempat memikirkan. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW. Itu prototipe seperti Nabi Muhammad itu yang perlu kita gandakan di Indonesia ini. Tidak gampang frustrasi. Ya, tidak gampang menghujat orang, tidak gampang mengungkapkan aib saudaranya sendiri. Bahkan berani berpikir lain. Nah, kita kan terlalu takut berpikir lain. Takut dicopot jabatannya, takut kehilangan pelanggannya, dia takut dihujat oleh tetangganya. Akhirnya, dia percaya dan dia takut terhadap sesama manusia. Tuhan nggak takut. Kenapa kita tidak berani mencontoh Nabi? Bukan saja melawan kaum kafir, tapi juga menantang sahabat sendiri. Lihat contoh perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu.
Hata uktub, mari kita bikin perjanjian. Gencatan senjata, kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Suhail. Nabi Muhammad dipimpin oleh dirinya sendiri, pemimpin Islam. Tulis pendahuluan perjanjian Hudaybiyah. Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Ditegur oleh Suhail. La taktub hakata walakin uktub bismikallahumma. Hei, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma. Saya nggak tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Umar, namanya Umar, si Algojo sebelum masuk Islam kan. Apa? Anda mau mencoret Bismillahirrahmanirrahim? No way. Ditegur oleh Nabi. Hei Umar, ikuti petunjuknya. Masa Bismillahirrahmanirrahim mau dihapus? Ya? Iya, ikuti. Terpaksa dengan muka yang cemberut, Umar hapus. Ganti Bismikallahumma. Materi perjanjiannya. Apabila kafir Quraisy ditahan, masuk di perbatasan di Madinah, wilayah Islam, segera lepaskan, kembalikan ke Makkah. Tapi sebaliknya, apabila orang Islam melintasi perbatasan, tangkap dan tahan di Mekah. Wah, ini ganjil kan? Setuju Nabi Muhammad. Maka sahabat Nabi berkerut keningnya. Ini perjanjian tidak adil. Masa kalau kita melintas ditahan, dia melintas kembalikan. Tulis penutupannya. Hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah, sebagaimana telah diputuskan oleh Muhammad Rasul Allah, tanda tangan. Berteriak lagi Suhail. No, jangan tulis la taktubha kata walakin uktub bismillah. Hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdillah. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? No. Bagi kami, Muhammad Rasul Allah itu prinsip. Kalau kalian mencoret Rasulullah, itu sama dengan pengingkaran beliau sebagai Nabi dan Rasul. Itu harga mati buat kami. Apa yang dilakukan Nabi? Ikuti. Coret Rasulullah, ganti bin Abdullah. Tidak ya Rasulullah. Bagi kami ini harga mati. Nggak ada sahabat yang mau mencoret Nabi sendiri. Coba lihat di dalam kan ini kan hadis Bukhari kan. Dikomentari oleh Ibn Hajar al-Asqalani. Nabi sendiri yang mencoret. Nabi sendiri yang bahkan ada yang mengatakan Nabi sendiri yang menulis itu. Inilah yang dijadikan dalil bahwa Nabi itu buta hurufnya. Enggak. Dia bisa mencoret kok. Dia bisa mengganti. Kalau memang dia buta huruf, pasti akan salah hapus, salah coret ya kan. Nggak ada sahabat yang menghapus Rasulullah lalu digantikan dengan bin Abdullah. Nabi sendiri yang melakukan hal itu. Udah. Banyak hal-hal yang dramatikal pada kasus itu. Tiba-tiba ada tawanan perang yang ditahan oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Lari masuk ke pasukannya Rasulullah, orang Islam nih. Entah lolos. Jadi lolos, tawanan perang. Masuk dia ke pasukan Rasulullah. Dia berharap dirinya akan diselamatkan karena lari menggabung kepada Nabi. Suhail menganggap itu tawanan perang kami. Kembalikan. Apa kata Rasulullah? Ya kembalikan. Sahabat, jangan Rasulullah. Kita setengah mati mau membebaskan, sekarang sudah di tangan kita, masa mau dikembalikan ke situ? Membiarkan mereka itu korban. Demi perjanjian. Kita sendiri yang harus mengikuti perjanjian ini, maka demi perjanjian ini, kembalikan orang itu. Jadi prajurit Nabi yang ditangkap, kemudian lepas ke pasukan Islam, itu dikembalikan. Bayangkan kalau ada sandera kita di Filipina itu. Sudah di tangan kita, tapi dikembalikan lagi demi perjanjian. Mau nggak kita seperti itu? Nabi mau. Coba lihat Nabi. Berani berpikir lain, melampaui pikiran-pikiran sahabatnya pada waktu itu. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah itu terjadi Fathu Makkah. Perebutan kembali kota Mekah, maka seluruh tawanan perang
yang ditahan oleh Nabi itu, yang ditahan oleh pasukan mereka itu dikembalikan. Nabi pun juga tak lupa memberikan penjelasan. Mulai para sahabat pasca penandatanganan itu ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, kenapa perjanjian kita ini konyol? Coret Bismillahirrahmanirrahim, coret Muhammad Rasulullah. Kemudian juga kalau kita ditahan, ya di penjara di sana. Kalau mereka itu menyeberang, kembalikan. Hai, apa artinya sebuah teks redaksi? Lebih baik mencoret sebuah kata daripada menyaksikan pertumpahan darah. Coba. Kenapa kalau orang Islam ditahan, di penjara di Mekah, ditahan di Mekah, pasti seorang kader. Pasti dia bisa mengadu domba raja-raja lokal yang ada di Mekah. Dia lakukan pemecah belahan di situ. Tapi kenapa dilepas kalau mereka itu ditahan di Madinah, menyeberang di kota Madinah? Madinah overloaded. Pengungsi banjir ke Madinah. Kalau ada tawanan perang lagi, harus dikasih makan juga kan. Udahlah, daripada kita direpotin kasih makan, lepaskan kembali ke negaranya aja. Kenapa ini dikembalikan tawanan perang ini? Supaya orang tahu bahwa Islam itu taat menghargai komitmen perjanjian. Bukan lain yang ditandatangani, lain yang dipraktekkan. Dari situlah dia mulai kagum pasukan Suhail ini, hebat ya pimpinan Islam itu. Mampu menandatangani sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi what is behind that? Apa dibalik ini semuanya? Begitu terjadi Fathu Makkah, nggak ada perlawanan terhadap umat Islam pada waktu itu. Dia rela dipimpin oleh orang konsisten seperti Nabi Muhammad. Ya, daripada dipimpin oleh Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah itu. Merampas haknya masyarakat, menindas masyarakatnya. Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Aku lebih rela dipimpin oleh Nabi Muhammad yang selama ini kami diperintahkan untuk memusuhi daripada dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi kalau keluhuran bekerja dalam suatu masyarakat, pasti akan kokoh masyarakat itu. Itulah Islam. Ihya Ulumuddin menyadarkan kita, jadilah manusia utuh. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah ya telah kita simak tadi apa yang telah disampaikan guru kita. Sangat menarik sekali terkait penjelasan makom ke-6 tentang menegur diri. Di sini ada beberapa poin, diantaranya adalah percayalah bahwa Allah itu ada dan tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya yang soleh. Jangan putus asa atas kehendak Allah dan jangan frustasi. Jamaah kajian Ihya Masjid Istiqlal dimanapun berada, mari kita dengarkan lantunan sholawat untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustadz Qadar. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع
لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي. Ya. Mohon maaf, Prof. Tadi telah dijelaskan terkait berkembangnya Islam di negara-negara Eropa. Akan tetapi di sisi lain, khususnya di Indonesia, di daerah-daerah banyak sekali Muslim yang murtad gitu. Apakah ada yang salah dengan dakwah kita yang kita lakukan selama ini? Mohon pencerahannya, Prof. Baik, ya. Kita tidak punya angka-angka kuantitatif tentang perkembangan Islam di Indonesia terakhir. Ya. Tetapi secara global, sekarang populasi umat Islam di Indonesia itu sudah menyalip angka Katolik. Lihat majalah Le Observatorio, majalah Vatikan resmi, majalahnya Paus yang resmi, pernah menurunkan satu topik, ya. Kita sekarang sudah disalib oleh Muslim. Katolik seluruh dunia mengklaim dirinya terbesar di seluruh dunia kalau dipisahkan dengan Protestan, itu 1,3 miliar. Sedangkan Muslim sekarang sudah itu 4 tahun yang lalu 1,5 miliar. Tapi data terakhir waktu kami seminar di Jordan itu sudah 1,7 miliar. Nah, Indonesia bagian kecil daripada dunia, ya. Mungkin memang, ya, artis-artis yang murtad itu kan ada beberapa. Tapi kita juga lihat betapa banyak artis juga yang mu'alaf, ya kan. Jadi terjadi perlombaan antar mu'alaf dengan murtad. Tapi kita lihat siapa mereka itu yang mu'alaf. Mu'alaf itu kalau di Prancis, ya, kalau di Eropa itu profesor. Luar biasa, gemetar mereka membaca Quran. Ini luar biasa ini. Ini postulat ilmiah yang ada dalam ayat Quran tentang hukum-hukum kauniyah, hukum alam itu bisa melipat waktu penelitian, bisa melipat anggaran penelitian. Postulat akademik, postulat ilmiah itu kan artinya ada semacam hipotesis lah gitu, ya. Jadi tidak usah dilakukan penelitian, cukup ambil statement Quran, teliti di lapangan, uji kebenarannya, itu bisa melipat waktu dalam ilmu sains, ya kan. Nah, jadi yang mu'alaf itu adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang hartawan, orang-orang yang pakai akal cerdas. Ada juga yang murtad karena kelaparan. Ya, para pengungsi yang ada di mana itu? Pengungsi yang di Denmark, ya, pengungsi yang ada di Jerman. Memang karena mereka butuh tempat berteduh. Ya, dia masuk di gereja. Ternyata bergereja itu pura-pura setelah dapat pekerjaan kembali lagi beragama Islam. Marah kan orang-orang Jerman itu. Jadi ditampung karena dia hidup di gereja, dia pindah agama. Biasalah gitu. Tapi setelah mereka survive di situ, sudah pekerjaannya ada, ternyata pura-pura aja. Sekolahnya sekolah-sekolah Muslim. Nah, di tempat lain
Ada yang masuk Islam karena Indomie, ada yang masuk Islam itu karena ada yang murtad itu karena pingin kawin tapi nggak mau masuk pakai penghulu gitu ya. Ada yang macam-macam lah, pemurtadan itu ada secara sistematis kata orang, tapi saya kok nggak yakin. Saya percaya ayat idza jaa nasrullah wal fath tadi itu. Lebih banyak mana orang masuk Islam atau keluar dari Islam. Itu belum ada statistiknya yang pasti. Di daerah-daerah memang ada isu pengkristenan, kristenisasi. Tapi di kota, ya, di Sunda Kelapa itu sudah puluhan ribu itu yang dalam tahun kemarin itu. Ya, jadi kita jangan terprovokasi. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya, ini asumsi orang para sosiolog agama ya. Agama yang tidak masuk akal itu lambat laun akan ditinggalkan oleh para pemeluknya. Sekarang sudah banyak agama kehilangan penduduk, punah. Ada satu buku itu, agama-agama yang sudah punah. Agama lokal Indonesia itu sudah banyak yang punah. Kepunahan mereka itu lari kemana? Allahu alam, tapi kita lihat. Ya, memang mungkin di sini ada semacam isu-isu deislamisasi. Tapi arus islamisasi, arus pengislaman itu lebih dahsyat. Dilihat dari statistik Harvard University. Before 9/11 itu kan 3,5 juta temuannya di Amerika umat Islam itu. Tapi beberapa tahun yang kemarin ini itu sudah mencapai hampir 10 juta. Ya. Jadi di Amerika sendiri ya, Bapak Ibu sekalian, ini suatu hal yang sangat menakjubkan kita ya. Amerika yang tadinya yang kayak gitu, kok bisa seperti sekarang ini. Misalnya kalau kita lihat di data-data Yahudi, perbandingan Yahudi. Populasi Yahudi di Amerika itu nggak pernah bertambah, itu sekitar 5 jutaan. Tapi Islam di Amerika, data yang versi lain, itu sekitar 12 jutaan. Iya. Jadi melewati 2 kali lipat ini. Hampir 3 kali lipat populasi Yahudi di Amerika dan populasi umat Islam. Cuma ya Yahudi kan bangkir, sedangkan umat Islam di Amerika itu kan pekerja kasar. Tapi sebagian di antara mereka itu juga sudah naik kelas menengah. Ya. Nanti kita tunggu janjinya Biden ini. Biden itu akan mengakomodir sejumlah Muslim untuk menjadi pejabat tingginya Amerika. Event itu adalah Donald Trump kemarin. Donald Trump itu kan awal-awalnya anti-Islam. Tapi lama-kelamaan juga merekrut juga tuh orang-orang Islam. Ada kawan saya satu orang itu dari turunan Pakistan. Itu kerja di Gedung Putih, masih muda usianya, masih sekitar 25 tahun tapi memimpin sebuah divisi. Ada juga seorang perempuan ya di Gedung Putih juga seorang keturunan Mesir di Amerika, di Washington itu. Itu pengaruhnya kuat di dalam eranya Donald Trump. Nah, apalagi kita lihat ini sekarang Biden ini yang pemenang yang didukung oleh umat Islam Amerika. Di mana-mana dia pidato memberikan harapan terhadap dunia Islam dan umat Islam terutama di Amerika. Ini suatu kenyataan bahwa Islam itu memang nggak bisa dibendung. Nah, apapun yang terjadi di Indonesia, pedalaman-pedalaman, biasanya kalau orang itu masuk agama lain karena Indomie, lapar, kalau sudah kenyang balik lagi. Ya. Insya Allah. Tapi sekali mencicipi Islam, angka statistik yang menceritakan bahwa ada orang murtad tapi mantan penganut agama lain itu sangat-sangat tipis. Pada umumnya mereka mengatakan ini yang saya cari. Ya.
Ada mahasiswa saya, ini di UIN Jakarta itu. Saya juga kaget-kaget mendengarkan. Presentase makalah di kelas saya itu, kok bukankah kamu puluhan tahun yang lalu? Oh, belum selesai-selesai. Iya, Pak. Temannya sudah doktor, dia masih belum selesai S1, masih mau kuliah lagi. Di kelas saya tuh, makalah tafsir. Dari mana selama ini? Jawabannya bikin saya kaget. Teman-temannya juga kaget. Saya mau jujur, Pak. Saya mengembara. Sampai ke negara mana? Banyak, Pak. Tapi bukan pengembaraan biologis, geografis. Maksudnya, iya. Saya juga pindah-pindah agama. Saya sudah pernah menjadi agama Hindu, penganut agama Hindu 100%. Saya pernah menjadi Katolik 100%, saya pernah menjadi Protestan 100%, bahkan pernah menjadi agama-agama Mormon itu yang di Amerika itu 100%. Aku ingin mencicipi sesungguhnya agama mana yang paling benar, yang paling indah. Aku tidak boleh mengukur agama orang dengan dari luar. Aku ingin merasakan 100% kayak apa. Itu seorang laki-laki. Ya Allah, ini orang. Oh, jadi Anda beragama apa sekarang? Setelah saya 10 tahun keliling, pindah-pindah agama, aktif menjadi peserta aktif agama itu. Akhirnya saya kembali kepada agama Islam. Saya merasakan bahwa memang Islam itu adalah agama terakhir. Benar apa yang dikatakan Al-Quran. Jadi sekarang ada persentase sebagai apa? Saya Pak 100% Islam. Untuk kamu nggak mati kemarin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pemandangan seperti ini ada. Ini kemarin juga kami mengawinkan seseorang juga. Seperti ini ceritanya. Pada akhirnya juga, ya dia kembali ke Islam. Apa yang menarik di Islam? Dia cerita, saya kira nggak etis saya sampaikan di sini, bahwa mereka itu dari berbagai segi sudut pandang, ya, Islam adalah bagi mereka itu yang the best. Ya, Allahu a'lam. Jadi Pak Jamal jangan khawatir, tapi juga tetap harus hati-hati. Ini pembelajaran buat kepada teman-teman kita. Siapapun yang menempuh perjalanan yang curang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu akan memanen persoalannya sendiri. Umat Islam jangan melakukan hal yang sama, karena itu nanti tidak akan menyelesaikan persoalan secara konstruktif. Mari kita fair play di dalam berbangsa dan bernegara. Ya, kita appreciate minoritas. Nabi tidak pernah bermaksud menghapuskan agama minoritas di Madinah. Selalu ada Yahudi sampai Rasulullah wafat. Bahkan selalu ada agama Zoroaster. Ya, selalu agama apa itu? Kristen Koptik pada waktu itu. Tidak pernah dipunahkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Pada Rasulullah, kepala negara, nabi dan rasul. Diberikan hak-haknya mereka. Kenapa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Innaka la tahdi man ahbabta, lakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Allah lah yang memberi petunjuk. Tapi kalau manusia itu disentuh dengan hati nuraninya yang sangat intensif, masuk akal sentuhan kita, maka sekalipun ditahan, tidak akan ada apapun yang menahan mereka. Karena Islam itu sesuai dengan hati nurani umat manusia. Saya kira begitu Pak Jam. Ya, subhanallah, agama yang tidak masuk akal lambat laun akan ditinggalkan penganutnya. Mohon maaf Prof, sebagai penutup mohon didoakan untuk almarhum Haji Zainuddin yang telah meninggal kemarin Jumat sore, dan untuk korban bencana alam akhir-akhir ini. Iya, baik Bapak Ibu sekalian.
Mari kita saling mendoakan satu sama lain, doakan bangsa kita juga, tempat kita menjadi khalifah, tempat kita mengabdi. Mari kita juga doakan orang-orang yang tidak pernah tersentuh air wudhu, tidak pernah menyentuh jidatnya sajadah padahal KTP-nya Islam. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita seperti itu. Belum mau terpanggil untuk sujud. Mari kita mendoakan yang sakit, baik yang disebutkan tadi atau belum. Ada yang meninggal, padahal itu jamaah tetap kita. Ada anak-anak kita belum kunjung jodohnya yang baik. Ada rumah tangga bermasalah di antara teman-teman kita. Mari kita saling mendoakan satu sama lain supaya persoalan demi persoalan dalam masa seperti sekarang ini, insya Allah dengan kekuasaan Allah akan diselamatkan. Dan pada akhirnya semoga kita punya masih sehat dan hidup ini tetap dipertahankan kesehatannya, dan memang pada saatnya akan dijemput. Semoga Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma ansurna man nasruddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin alladhina shahadu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhu bil ma'i wat thalji wal barad wa naqqihim minad dunubi wal khataaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa jazihim bil ihsani ihsana wa bis sayyiati 'afwan wa ghufrana. Allahumma anzil 'alal quburi Allahumma anzil 'ala quburihim ad-diya'a wan nur wal fuskhata was surur hatta yakunu fi butunil alhadi mutma'innin wa 'inda qiyamil ashhadi minal aminin. Warhamna Allahumma idza sirna ila ma saru ilaihi tahta turabi wal janadil wahdana wa hila bainana wa bainal amal. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah waj'alna minal aminin. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa tawaffana wa anta radin anna. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba wa su'il akhlaq. Allahumma rabbina yudhibal ba'sa ishfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Ihya hari ini. Tak lupa kami himbau untuk mengikuti kajian setiap Senin pagi dan Kamis pagi di Zoom meeting dan di channel YouTube Nasaruddin Umar Office.
dan kajian kitab Risalah Qusairiyah tiap Rabu pagi di Zoom dan YouTube Qalbu Quran. Subscribe dan saksikan kajian Ihya edisi sebelumnya hanya di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Kami ucapkan terima kasih pada guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan umur yang panjang. Amin. Dan terima kasih juga untuk qori kita dan terima kasih kepada para jamaah yang telah bergabung bersama kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.